Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil bacaan tentang sastra anak yang ditulis oleh Bapak Burhan Nurgiantoro di dalam bukunya yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Eh, Untuk tahap pertama, kita akan mulai dengan pengantar tentang sastra anak. Setelah mulai dapat berbicara, anak kecil sebuah hati itu sering banyak bertanya kepada ibunya tentang apa saja yang ada di sekelilingnya, tentang apa saja yang dijumpai di sekitarnya. Pada umumnya, ibu akan menjawab semua pertanyaan anak itu dengan sabar sambil tersenyum bangga akan kepintaran anaknya. Tetapi tidak jarang ibu menjadi tidak sabar dan menganggap anaknya ceriwis. Selain itu, ibu atau orang tua juga sering mendongeng sebuah hati tentang berbagai cerita yang menarik yang biasanya mulai dengan cerita binatang. Begitu kita mulai bercerita kepada anak, anak-anak akan meminta untuk diceritai setiap saat ada kesempatan, terutama saat-saat menjelang tidur. Anak akan mendengarkan itu semua dengan sungguh-sungguh dan begitu cerita selesai, sering menunjukkan ekspresi kepuasan dan kemudian tertidur. Jika belum puas, anak biasanya minta untuk diceritai kisah yang lain, bahkan juga sering menyelainya dengan beberapa pertanyaan. Selain itu, anak-anak juga sering membuka-buka buku melihat-lihat gambar. Jika belum dapat membaca, anak akan meminta kita, ibunya, orang tuanya untuk menceritakan atau membacakannya. Bahkan dia meminta saudara atau kakaknya atau abangnya. Sebaliknya, kita yang berinisiatif untuk membacakan dan menceritakannya. Akan tetapi, jika dapat membaca, anak akan asik sendiri membaca, melihat gambar-gambar, dan menikmati buku-buku bacaan yang ada dan menarik yang dapat ditemukan. Ya, dan itu sering dapat dilihat di toko-toko buku. Di sana dapat dijumpai anak-anak yang sedang asik melihat, memilih-milih, membolak-balik, atau membaca buku-buku yang dipajang. Jika buku-buku itu menarik hatinya, biasanya mereka meminta orang tuanya untuk membelikannya untuk dibaca di rumah. Sebagaimana halnya manusia dewasa, anak pun membutuhkan informasi tentang dunia, tentang segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekelilingnya. Anak juga ingin mengetahui berbagai informasi tentang apa saja yang dapat dijangkau pikirannya. Bukankah banyak dijumpai anak-anak yang suka mendengarkan orang bicara, bahkan sering nimbrung ikut bicara, misalnya sewaktu ada tamu di rumah. Selain butuh informasi, anak juga butuh perhatian, butuh pengakuan, dan butuh penghargaan. Berbagai keperluan anak tersebut, terutama keperluan akan informasi, haruslah diusahakan untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut pada hakikatnya adalah kewajiban kita untuk memenuhi salah satu hak anak. Anak berhak untuk memperoleh hal-hal tersebut dalam rangka pengembangan identitas diri dan kepribadiannya. Pemenuhan hak-hak anak adalah tugas orang dewasa dan hal itu merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap anak. Pemenuhan kebutuhan anak akan informasi tersebut dapat dilakukan dan diberikan lewat cerita. Pada hakikatnya semua orang senang dan butuh cerita. Terlebih anak yang memang sedang berada dalam masa PK untuk memperoleh, memupuk, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan. Lewat cerita anak, bahkan orang dewasa pun dapat memperoleh, mempelajari, dan menyikapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Cerita atau sastra anak menawarkan dan mendialogkan kehidupan dengan cara-cara yang menarik dan konkret. Lewat berbagai cerita tersebut, anak sekaligus juga orang yang membacanya, termasuk orang dewasa, memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam kehidupan. Berbagai cerita yang dimaksudkan untuk dikonsumsi kepada anak dapat diperoleh dan diberikan antara lain lewat sastra anak yang merupakan bagian dari children's literature, di mana children's literature juga termasuk puisi. Tapi kita pada fokusnya khusus untuk cerita children's literature. Nah, bagaimana sih hakikat sastra anak itu? Sastra berbicara tentang hidup dan kehidupan, tentang berbagai persoalan hidup manusia, tentang kehidupan di sekitar manusia, tentang kehidupan pada umumnya, yang semuanya diungkapkan dengan cara dan bahasa yang khas. Artinya, baik cara pengungkapan maupun bahasa yang dipergunakan untuk mengungkapkan berbagai persoalan hidup atau biasa disebut gagasan adalah khas sastra, khas dan pengertian lain daripada yang lain. Artinya, pengungkapan dalam bahasa sastra berbeda dengan cara-cara pengungkapan bahasa selain sastra, yaitu cara-cara pengungkapan yang telah menjadi biasa, lazim, atau yang itu saja. Dalam bahasa sastra, terkadang unsur dan tujuan keindahan terdapat di dalamnya. Bahasa sastra lebih bernuansa keindahan daripada kepraktisan. Karakteristik tersebut juga berlaku di dalam children's literature atau sastra anak. Pertama, sastra memberikan kesenangan dan pemahaman tentang kehidupan.
Sastra menawarkan dua hal utama, yaitu kesenangan dan pemahaman. Sastra hadir kepada pembaca pertama-tama adalah memberikan hiburan yang menyenangkan. Sastra menampilkan cerita yang menarik, mengajak pembaca untuk memanjakan fantasi, membawa pembaca ke suatu alur kehidupan yang penuh daya suspense, daya yang menarik hati pembaca untuk ingin tahu dan merasa terikat karenanya, mempermainkan emosi pembaca sehingga ikut larut ke dalam arus cerita, dan kesemuanya itu dikemas dalam bahasa yang juga tidak kalah menarik. Tujuan memberikan hiburan, tujuan menyenangkan dan memuaskan pembaca, tidak peduli pembaca dewasa atau anak-anak, adalah hal yang esensial di dalam sastra. Apapun aspek kandungan yang ditawarkan dalam sebuah teks sastra, tujuan memberikan hiburan dan menyenangkan pembaca harus tidak terpinggirkan. Hal inilah yang menjadi daya tarik utama bagi pembaca, baik itu pembaca usia 8 maupun 50 tahun. Baik itu pembaca usia anak maupun pembaca dewasa atau orang tua. Namun, karena sastra selalu berbicara tentang kehidupan, sastra sekaligus juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kehidupan itu. Pemahaman itu datang dari eksplorasi terhadap berbagai bentuk kehidupan, rahasia kehidupan, penemuan dan pengungkapan berbagai macam karakter manusia, dan lain-lain informasi yang dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman pembaca. Informasi merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Informasi tentang apa saja, tentang cara-cara kehidupan manusia lain, bahkan juga binatang dan tumbuhan, tentang kultur dan seni dan bangsa lain, warna kulit, berbagai macam karakter manusia, kebohongan dan kebenaran, tentang berbagai macam cerita dari tempat lain dan lain-lain yang ada di dunia ini. Semua orang butuh informasi dan bahkan orang tidak dapat hidup tanpa informasi. Apalagi hidup dalam era informasi dan era digital seperti saat ini, tidak peduli apakah manusia dewasa ataupun anak-anak. Salah satu alasan mengapa anak diberi buku bacaan sastra adalah agar mereka memperoleh kesenangan. Sastra mampu memberikan kesenangan dan kenikmatan. Selain itu, bacaan sastra juga mampu menstimulasi imajinasi anak, mampu membawa ke pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain, dan bahwa orang itu belum tentu sama dengan kita. Nah, peran sastra bagi anak adalah bahwa di samping memberikan kesenangan, juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kehidupan ini. Sastra mengandung eksplorasi mengenai kebenaran kemanusiaan. Sastra juga menawarkan berbagai bentuk motivasi manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mengundang pembaca untuk mengidentifikasikannya. Apalagi jika pembaca itu adalah anak-anak yang fantasinya baru berkembang dan dapat menerima segala macam cerita terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak. Pasti banyak lagi bermacam kandungan yang ditawarkan dan dapat diperoleh lewat bacaan sastra karena sastra bukan tulisan yang biasa. Isi kandungan yang memberikan pemahaman terhadap kehidupan secara lebih baik itu diungkap dalam bahasa yang menarik. Oleh karena itu, batasan sastra sebagai sebuah kebenaran yang signifikan yang diekspresikan ke dalam unsur-unsur yang layak dan bahasa yang mengesankan. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah bahwa sastra itu merupakan citra dan metafora kehidupan. Sastra pada hakikatnya adalah citra kehidupan, gambaran kehidupan. Citra kehidupan, image of life, dapat dipahami sebagai penggambaran secara konkret terhadap model-model kehidupan sebagaimana yang dijumpai dalam kehidupan faktual sehingga mudah diimajinasikan sewaktu dibaca. Sastra tidak ada lain merupakan gambaran kehidupan yang bersifat universal, tetapi dalam bentuk yang relatif singkat karena memang dipadatkan. Dalam sastra tergambar peristiwa kehidupan lewat karakter tokoh dalam menjalani kehidupan yang dikisahkan dalam alur cerita. Sebuah teks sastra yang jadi adalah sebuah kesatuan dari berbagai elemen yang membentuknya. Elemen-elemen itu secara prinsipal berwujud penggalian, pengurutan, penilaian, dan penginapan dari berbagai pengalaman kehidupan dan atau kemanusiaan sebagaimana dialami dan dirasakan penulisnya yang kemudian diungkapkan dengan cara-cara yang indah dan menyenangkan. Hadirin semuanya, jika sastra merupakan kesatuan dari hal-hal yang itu semua, teks sastra sebagai produk penulisan dapat dipandang sebagai sebuah citra kehidupan dengan secara potensial juga sebagai sebuah metafora kehidupan. Metafora kehidupan or metaphor for living dapat dipahami sebagai kiasan kehidupan. Artinya, model-model kehidupan yang dikisahkan lewat cerita sastra merupakan kiasan, simbolisasi, perbandingan, atau perumpamaan dari kehidupan yang sesungguhnya. Atau sebaliknya, kehidupan yang sebenarnya dapat ditemukan perumpamaannya, kiasannya, atau perbandingannya dalam sastra. Cerita dalam sastra dikreasikan berdasarkan pengalaman hidup, pengamatan, pemahaman, dan penghayatan terhadap berbagai peristiwa kehidupan yang secara faktual dijumpai di masyarakat.
Maka ia dapat dipandang sebagai salah satu interpretasi terhadap kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai peristiwa dan alur cerita yang dikisahkan dalam karya sastra secara logika memiliki potensi untuk dapat terjadi di kehidupan masyarakat, walau secara faktual konkret tidak pernah ada dan terjadi. Karakteristik tersebut juga berlaku dalam sastra anak. Persoalannya kemudian adalah apa dan bagaimana itu sastra anak? Apakah semua bacaan yang memiliki karakteristik di atas, yang karakteristik yang tadi begitu saja dapat dinyatakan sebagai sastra anak? Jika demikian, hal itu berarti tidak berbeda dengan karakteristik sastra dewasa atau adult literature. Jika citraan atau metafora kehidupan yang dikisahkan itu berada dalam jangkauan anak, baik yang melibatkan aspek emosi, perasaan, pikiran, saraf sensori, maupun pengalaman moral, dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang juga dapat dijangkau dan dipahami oleh pembaca anak-anak, buku atau teks tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sastra anak. Jadi, sebuah buku dapat dipandang sebagai sastra anak jika citraan dan metafora kehidupan yang dikisahkan baik dalam hal isi, apakah itu emosi, perasaan, pikiran, saraf sensori, dan pengalaman moral, maupun dalam bentuk yaitu kebahasaan dan cara-cara pengekspresinya dapat dijangkau dan dipahami oleh anak sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Poin selanjutnya mengenai hakikat sastra anak yaitu bahwa anak sebagai pusat penceritaan. Perlu adanya perhatian terhadap perbedaan buku yang dimaksudkan sebagai bacaan dewasa dan bacaan anak. Buku bacaan untuk dewasa tidak begitu saja dapat diberikan dan dikonsumsikan kepada anak karena adanya berbagai kendala keterbatasan, baik yang menyangkut isi, kandungan maupun unsur kebahasaan. Merekam sastra anak itu merupakan buku yang sengaja disediakan untuk dibaca anak. Sedangkan buku dewasa adalah buku yang disediakan untuk bacaan orang dewasa. Hal itu bisa dilihat di masa lampau pada abad ke-19 di dunia barat. Buku yang dibaca oleh anak-anak adalah buku yang sebenarnya untuk dewasa. Karena memang jumlah buku yang sengaja ditulis untuk anak-anak amat terbatas. Walau demikian, menurut batas antara buku bacaan anak dan dewasa bersifat kabur. Bagaimanapun juga, isi kandungan sastra anak dibatasi oleh pengalaman dan pengetahuan anak. Pengalaman dan pengetahuan yang dapat dijangkau dan dipahami oleh anak. Pengalaman dan pengetahuan anak yang sesuai dengan dunia anak, sesuai dengan perkembangan emosi dan kejiwaannya. Sastra anak adalah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Cerita tentang nostalgia yang melibatkan proses emosional yang rumit dan dengan bahasa yang abstrak. Misalnya adalah cerita untuk dewasa dan bukan untuk anak. Demikian juga cerita yang mengandung keputusasaan, kepatah hatian, politik atas sesuatu ya atau hal yang berendah sinis juga merupakan bukan sifat sastra anak. Isi kandungannya terbatas sesuai dengan jangkauan emosional dan psikologi anak, itulah antara lain merupakan karakteristik sastra anak. Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran dewasa tidak masuk akal. Misalnya, kisah binatang yang dapat bicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Imajinasi dan emosi anak dapat menerima cerita semacam itu secara wajar, dan memang begitulah seharusnya menurut jangkauan pemahaman anak. Isi cerita anak tidak harus yang baik-baik saja, seperti kisah anak rajin, suka membantu ibu, dan lain-lain. Anak-anak juga dapat membaca cerita yang tidak baik, seperti anak malas, anak bohong, kucing pemalas, atau binatang yang suka makan sebangsanya. Cerita yang demikian pun bukannya tanpa moral, dan anak pun akan mengidentifikasi diri secara sebaliknya. Pendek kata, cerita anak dapat berkisah tentang apa saja yang menyangkut masalah kehidupan ini sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri. Bahkan cerita anak tidak harus selalu berakhir dengan menyenangkan, tetapi juga dapat sebaliknya. Children's books are books that have the child's eyes at the center. Maksudnya, buku anak, sastra anak adalah buku yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Buku anak yang baik adalah buku yang mengantarkan dan berangkat dari kacamata anak. Hal ini merupakan isu fundamental dalam sastra anak. Hal ini merupakan salah satu modal dasar bagi anak untuk memahami bacaan untuk memperoleh pemahaman tentang dunia dan kehidupan yang dijalaninya. Anak berhak memperoleh cerita yang mengandung berbagai informasi tentang pengalaman kehidupan yang mengembangkan daya fantasinya. Beri anak kesempatan untuk berfantasi lewat cerita untuk terbang mengarungi dunia yang menyuarakan kebutuhan anak secara metaforis. Give us books, say the children, give us wings. Berdasarkan kata-kata ini, buku sastra yang diberikan anak-anak itu sayap. Biarkan dan beri kesempatan anak-anak itu berkembang dan mengembangkan fantasinya. Nah,
Anak sebagai pusat pemilik kebutuhan dan pusat perhatian harus mewarnai buku bacaan yang memang ditulis dan disediakan untuknya. Hal itu juga dikuatkan oleh Han tahun 1995 yang mendefinisikan sastra anak dengan bertolak dari kebutuhan anak. Ia mengemukakan bahwa sastra anak dapat didefinisikan sebagai buku bacaan yang dibaca oleh yang secara khusus cocok untuk dan yang secara khusus pula memuaskan sekelompok anggota yang kini disebut sebagai anak-anak. Jadi, sastra anak merupakan buku-buku bacaan yang sengaja ditulis untuk dikonsumsi kepada anak. Buku-buku yang isi kandungannya sesuai dengan minat dan dunia anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosional dan intelektual anak, dan buku-buku yang karenanya dapat memuaskan anak. Definisi yang dikemukakan ini memang tidak praktis dan bahkan kabur, terutama yang menyangkut buku-buku yang dibaca oleh anak karena sebenarnya anak-anak dapat membaca buku apa saja di luar kontrol orang dewasa. Sastra anak tidak harus berkisah tentang anak, tentang dunia anak, tentang berbagai peristiwa yang mesti melibatkan anak. Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja yang menyangkut kehidupan, baik kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, maupun kehidupan yang lain termasuk makhluk dari dunia lain. Namun, apapun isi kandungan cerita yang dikisahkan mestilah berangkat dari sudut pandang anak, dari kacamata anak dalam memandang dan memperlakukan sesuatu. Dan sesuatu itu haruslah berada dalam jangkauan pemahaman emosional dan pikiran anak. Poin yang berikutnya kita sampaikan adalah bahwa sastra anak itu memiliki keterbatasan isi dan bentuk. Perbedaan antara sastra anak dengan sastra dewasa terletak bukan terdapat spesies atau hakikat kemanusiaan, melainkan pada tingkat pengalaman dan kematangan. Analog dengan hal tersebut, perbedaan antara sastra anak dan dewasa adalah terdapat dalam hal tingkatan pengalaman yang dikisahkan dan atau yang diperlukan untuk memahami, bukan pada hakikat kemanusiaan yang dikisahkan. Sama halnya dengan sastra dewasa, sastra anak pun hadir untuk menawarkan kesenangan dan pemahaman. Hanya saja sastra anak memiliki sejumlah keterbatasan baik yang menyangkut pengalaman kehidupan yang dikisahkan, cara mengisahkan, maupun bahasa yang dipergunakan untuk mengekspresikan. Pengalaman anak masih terbatas, maka anak belum dapat memahami cerita yang melibatkan pengalaman hidup yang kompleks. Berbagai pengalaman abstrak dan non-verbal sebagaimana yang biasa dialami dewasa, misalnya pengalaman religius yang amat mendalam, peristiwa sebab akibat yang kompleks seperti cita segitiga, pengkhianatan, dan lain-lain belum dapat dijangkau dan dipahami oleh anak. Namun di pihak lain, anak dapat atau lebih siap menerima fantasi daripada orang dewasa. Fantasi anak aku mudah dan begitu saja menerima cerita binatang yang berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Cerita dewa-dewa atau manusia super. Atau cerita-cerita yang termasuk kategori legenda dan sejenisnya. Sesuatu yang wajar bagi orang dewasa yang tidak masuk akal. Bagi anak adalah hal yang wajar. Selain dalam hal pengalaman, keterbatasan anak juga terdapat hal bahasa dan cara pengisahan cerita. Anak belum dapat menjangkau dan memahami kosakata dan kalimat yang kompleks. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa sastra anak adalah sastra yang berkarakteristik sederhana. Sederhana dalam kosakata, sederhana dalam struktur, dan sederhana dalam ungkapan. Anak belum dapat memahami ungkapan-ungkapan kompleks, apalagi ungkapan yang baru, orisinal, dan tidak lazim sebagaimana dalam sastra dewasa. Bahasa sastra anak masih lebih lugas apa adanya dan tidak berbelit. Demikian pula halnya dengan teknik penceritaan. Alur cerita haruslah yang juga sederhana, mudah dipahami dan diimajinasikan. Tidak berbelit dan tidak kompleks. Karakter tokoh tentulah lebih menunjuk pada karakter yang sederhana dan familiar sehingga anak juga merasa dekat dan sudah mengenali hubungan antara alur dan karakter. Karakter dengan berbagai aksi dan peristiwa terlihat langsung dan jelas serta mudah dikenali hubungan sebab akibatnya. Namun tentu saja terdapat gradasi tentang kesederhanaan dan kompleksitas sastra anak tersebut berdasarkan usia dan tingkat perkembangan jiwa. Poin selanjutnya adalah antara bentuk sastra anak, lisan dan tulisan. Perlu kita tegaskan di sini bahwa analogi dengan pemahaman terhadap sastra secara umum, sastra anak sebenarnya tidak terbatas pada buku-buku bacaan, pada segala sesuatu yang dicetak secara verbal. Dalam dunia kesastraan dikenal adanya sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan adalah sastra yang diceritakan dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Sastra jenis ini dan kemudian dikenal sebagai folklore, cerita rakyat yang telah mentradisi yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pemiliknya. Oleh karena itu, folklore kini ditandai sebagai salah satu jenis sastra tradisional. Sastra anak pun pada kenyataannya mengenal jenis sastra lisan yang salah satunya adalah berbagai cerita yang dikenal sebagai sastra tradisional tersebut.
Dewasa ini berbagai cerita lisan dan tradisional tersebut juga sudah dihimpun dan dibukukan untuk menjaga kelestariannya. Namun sebenarnya anak-anak yang belum dapat membaca pun sudah mengenal, memperoleh, dan menikmati sastra lisan, yaitu cerita yang dikisahkan oleh orang tua, guru, atau pencerita lain. Hal ini telah terjadi ketika anak berusia 2-3 tahun sebelum mengenal tulisan dan sebelum mampu membaca. Cerita yang dikisahkan oleh ibu atau orang tuanya pada umumnya tidak terbatas pada sastra tradisional, tapi juga cerita yang berlatar kini dan bahkan cerita yang sengaja diciptakan oleh orang tua tersebut. Berawal dengan kebiasaan memperoleh cerita lisan inilah, anak mulai tertarik dan memerlukan cerita-cerita lain yang kelak dapat diperolehnya sendiri lewat buku-buku bacaan sastra. Selain itu, berbagai nyanyian yang biasa dinyanyikan ibu atau orang tua, seperti nyanyian Nina Bobo, permainan kata secara rima dan irama, dan lain-lain juga dapat dikategorikan sebagai puisi anak tradisional atau puisi dolanan atau tema-tema dolanan yang di dalam bahasa Inggris dikenal dengan nursery rhymes. Nyanyian-nyanyian tersebut sering dinyanyikan disertai dengan aktivitas fisik seperti tepuk tangan dan gerakan kepala ke kanan ke kiri yang dimaksudkan untuk menggembirakan anak, atau lagu-lagu Lina Bobo yang dimaksudkan untuk membujuk, menyenangkan, atau menidurkan anak. Nyanyi-nyanyian dan permainan kata tersebut jika dituliskan pastilah berwujud puisi. Jadi sastra anak mementak dari nyanyi-nyanyian bobo, puisi, lagu dolanan, cerita si ibu menjelang anak tidur, buku-buku bergambar untuk mengenal dan membelajarkan huruf dan angka, cerita bergambar dan sedikit tulisan, sampai dengan cerita-cerita petualang anak termasuk cerita horor dan misteri, atau cerita-cerita lain yang dikisahkan dengan sudut pandang anak. Poin selanjutnya adalah siapakah yang disebut anak itu? Sejauh ini telah berkali-kali disebut sastra anak, tetapi siapakah sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai anak itu? Apakah cukup jika hanya dikatakan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa, sehingga dapat dipahami dalam pengertian bertentangan? Dalam arti ada perbedaan karakter antara keduanya sehingga bacaan disediakan untuk mereka juga berbeda. Dalam berbagai literatur tentang sastra anak, tidak ditemukan batasan yang jelas menunjuk siapa saja anak itu dalam batasan usia, melainkan lebih banyak disebut usia prasekolah dan sekolah, atau usia awal dan usia lebih besar, dan lain-lain yang sejenisnya. Untuk membatasi masalah siapa anak tersebut, pendapat-pendapat ahli berikut perlu dipakai sebagai bahan pertimbangan. Pertama, Hak tahun 87 membagi buku-buku yang cocok untuk bacaan anak yang sesuai dengan tiap tahapan usia anak, dan tahapan usia anak itu sendiri dibedakan ke dalam beberapa tahap berikut, yaitu sebelum sekolah, masa pertumbuhan, yaitu usia 1-2 tahun. Kemudian yang kedua, prasekolah dan taman kanak-kanak, kira-kira usianya 3-4-5 tahun. Selanjutnya masa awal sekolah, usia 6 dan 7. Selanjutnya elementary tengah usia 8 dan 9, dan selanjutnya elementary akhir usia 10, 11, dan 12. Jadi berdasarkan pembagian hak tahun 87, yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah anak-anak yang usianya 1 tahun hingga 12 tahun. Sementara Piaget tahun 91 membagi perkembangan intelektual anak ke dalam 4 tahapan. Dan tiap tahapan mempunyai karakteristik berbeda yang mempunyai konsekuensi pada respon anak terhadap bacaan. Keempat perkembangan intelektual itu adalah tahap sensori motor atau the sensory motor period, yaitu 0-2 tahun. Kemudian tahap pre-operational, the pre-operational period, antara umur 2-7 tahun. Kemudian tahap operational concrete or the concrete operational, tahap 7-11 tahun. Dan tahap operasi formal, the formal operational, umur 11 atau 12 tahun ke atas. Dengan demikian, orang yang dapat dikategorikan sebagai anak itu adalah orang berusia 0 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi anak yang maksud dalam sastra anak itu adalah orang yang berusia 0 tahun sampai sekitar 12-13 tahun. Atau anak yang sudah masuk dalam masa remaja awal. Nah, sekarang siapakah penulis sastra anak? Sastra anak adalah karya sastra yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Persoalannya kini adalah siapakah menulis dan atau pengarang buku sastra anak? Sebenarnya siapa penulis sastra anak? Bukan masalah. Asal secara sadar buku yang ditulisnya itu memang dimaksudkan untuk dikonsumsikan kepada anak. Dengan demikian, buku itu mesti memenuhi persyaratan kriteria sebagai bacaan anak yang disebut cocok dengan bacaan anak. Yang disebut sebagai anak juga membentang dalam jarak usia yang relatif jauh, dan adanya perbedaan yang jelas antara anak usia prasekolah misalnya dengan anak usia 11-12 tahun yang masih juga disebut anak. Jadi siapapun penulis buku bacaan itu mesti juga sadar
pada kelompok usia yang mana, atau pada kelas-kelas sekolah berapa. Buku yang ditulis itu dimaksudkan. Bonus bacaan cerita untuk anak usia prasekolah dan kelas 1 tentu berbeda dengan bacaan cerita anak kelas 5 sampai 6 sekolah dasar. Oleh karena itu, para penulis buku sastra anak perlu memiliki bekal pengetahuan perihal keanakan. Misalnya terhadap hal-hal yang menyangkut tingkat perkembangan emosional, intelektual bahasa, dan lain-lain. Serta bagaimana sifat tanggapan anak pada tahap tertentu di bacaan sastra. Buku sastra anak pada umumnya ditulis oleh orang dewasa, walaupun juga ada ditulis oleh anak-anak. Nah, penulis yang terkategorikan sebagai anak pun tidak sedikit. Contoh yang mudah diperoleh adalah para penulis anak yang karangannya dimuat dalam berbagai macam surat kabar harian dan majalah anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan bacaan tentang hakikat sastra anak yang ditulis oleh Bapak Burhan Nogiantoro, yang diterbitkan buku beliau oleh Gajah Mada University Press. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu sampai jumpa di genre sastra anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great days.